yang menjadi fokus perhatian dari Kamaki Sumsel berikutnya adalah dugaan korupsi di PT SMS, di mana KPK sudah menetapkan Sari Muda sebagai tersangka tunggal, dan saat ini Sari Muda sudah menjadi terdakwa. Untuk dugaan korupsi ini mungkin Kak Ferry ada komentar khusus, silakan. Terkait perkara kerjasama angkutan batubara dengan pihak ketiga, kerjasama angkutan batubara dengan pihak ketiga yang diduga terjadi tindak pidana korupsi. Jadi ini dengan tersangka tunggal mantan Direktur Sari Muda ini menjadi tanda tanya. Karena apa? Karena Sari Muda melakukan kegiatan administrasi, melakukan kegiatan perusahaan itu secara bersama, tidak sendiri. Dalam hal ini tentang keuangan itu dari bawah ada invoice, ada apa, kemudian itu ada perusahaan yang menerima dana atau kerjasama, kemudian dari komisaris melakukan pengawasan. Jadi setiap kegiatan itu diawasi oleh komisaris dan diketahui oleh direktur keuangan. Anehnya Sari Muda menjadi tersangka tunggal, artinya Sari Muda itu menjadi semuanya, menjadi komisaris, menjadi direktur keuangan, menjadi pemegang saham. Jadi ini agak aneh, karena aneh, ya? Korupsi itu adalah sistem. Oke, ditahan dulu Kak Ferry ya. Perkara dugaan korupsi ini sendiri rutin dibuat oleh Suara Nusantara, edisi cetak, dan koran sn.com. Dan kalau penonton SN mengikuti dari awal ya, sudah begitu banyak saksi yang diperiksa. Ya. Nah, dengan begitu banyaknya saksi yang diperiksa dan tenggang waktu sudah sangat lama, apa pendapat Kak Ferry? Jadi kalau saya ya secara pribadi secara kelembagaan Kemaki boleh berpendapat ya. Boleh, silakan. Bahwasanya dakwaan yang dibuat oleh KPK itu dalam kategori tidak utuh, Pak. Ya, Boleh kita ngomong tidak utuh. Karena begini, PT SMS ini didirikan di zamannya mantan Gubernur AN. Harusnya runut perkaranya itu harus jelas, bahwasanya didirikan oleh siapa begini, kemudian di dalam perubahan kepemimpinan terjadi perubahan bisnis dari pengelola kawasan eksekutif menjadi angkutan batubara. Harusnya ini masuk dalam dakwaan. Kenapa? Kalau nanti majelis dan kuasa hukum bertanya, PT SMS ini apa? Maka tidak ada yang bisa menjelaskan. Karena apa? Karena putus. Harusnya perubahan. Mohon dikoreksi Pak Ferry ya. Tadi waktu zaman pemberitaan sebelumnya PT SMS dulu ruang geraknya apa? Ruang lingkupnya? Pengelola kawasan ekonomi khusus KEK Tanjung Api-Api. Oke, kemudian di era pemerintahan sekarang berubah ya? Ya, di RUPS 2019 yang saya baca terjadi perubahan core bisnis ya ke angkutan batubara. Silakan lanjut Pak Ferry. Jadi perubahan ini kan harusnya didetailkan. Karena apa? Perubahan bisnis ini harus dilalui dengan proses-proses peraturan. Dalam hal ini Perda PT SMS ini harus dirubah. Karena 2019 itu batas akhir dari PP 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Harusnya saat itu terjadi perubahan perda, diikuti dengan peraturan gubernur. Artinya ini dibahas di legislatif ya, sehingga jelas bahwasanya terjadi perubahan angkutan batubara, terjadi perubahan izin, terjadi perubahan. Ini harus diungkap semuanya ya Kak Ferry ya? Ya, harus, tapi ternyata tidak. Ternyata tidak ya. Kemudian dengan banyaknya saksi yang sudah diperiksa, kemudian pada akhirnya Sari Muda menjadi tersangka tunggal. Apa komentar Kak Ferry dengan banyaknya saksi yang diperiksa? Menurut saya, sebanyak apapun saksi, kalau pokok materinya, pokok perkaranya tidak dijelaskan secara runut, akan menjadi semacam sidang yang tidak terungkap.